Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Adlia Pramesela. Pada video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai materi himpunan. Pada kelas 7 semester 1, kalian mempelajari materi himpunan pada bab kedua setelah sebelumnya mempelajari mengenai teori bilangan. Pada materi himpunan kali ini ada beberapa kompetensi dasar yang harus kalian capai. Yang pertama yaitu menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan menggunakan masalah kontekstual. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan himpunan, himpunan bagian, himpunan kosong, himpunan semesta, dan komplement himpunan. Adapun indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai yaitu menyatakan masalah kontekstual yang berbentuk himpunan dan mendaftar anggotanya. Yang kedua, menyebutkan yang mana anggota dan yang bukan anggota himpunan. Yang ketiga yaitu menyajikan himpunan dan menyebutkan anggotanya. Yang keempat, menyebutkan sifat-sifat yang dimiliki oleh himpunan. Dan yang kelima yaitu menyajikan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, pada video kali ini kita terlebih dahulu mempelajari mengenai konsep dasar himpunan. Jadi, mari kita kulik apa sih dasar-dasar himpunan tersebut sebelum kita mempelajari himpunan lebih lanjut lagi. Nah, ada 4 subbab yang harus kalian pelajari dalam video kali ini. Yang pertama yaitu mengenai pengertian himpunan, yang kedua mengenai lambang himpunan, yang ketiga mengenai anggota himpunan, dan yang keempat mengenai cara menyatakan suatu himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Nah, langsung pada subbab yang pertama yaitu mengenai pengertian himpunan. Jadi yang dimaksud himpunan itu apa sih? Nah, yang dimaksud dengan himpunan yaitu sekumpulan benda atau objek yang terdefinisi dengan jelas. Apa sih yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas? Jadi yang dimaksud dengan terdefinisi dengan jelas, klasifikasi dari objek atau benda itu jelas batasannya dan jelas klasifikasinya, dan tidak bersifat relatif. Relatif di sini maksudnya orang yang satu menganggap ini sebagai himpunan A tapi belum tentu orang yang kedua menganggap ini sebagai himpunan A. Itu yang dinamakan relatif. Jadi yang dimaksud dengan himpunan itu semua yang ada di dalam himpunan itu harus jelas definisinya. Bisa dipahami kan? Nah, agar lebih mudah untuk memahaminya, mari kita simak contoh berikut ini. Slide kali ini saya tampilkan mengenai beberapa contoh yang akan membantu kalian dalam memahami pengertian himpunan. Yang pertama terdapat kumpulan bunga-bunga yang indah. Coba perhatikan di akhir kalimat ini terdapat kata-kata yang indah, di mana indah itu bersifat relatif. Indah bagi orang pertama belum tentu indah bagi orang kedua. Sehingga contoh nomor 1 bukan termasuk himpunan. Yang kedua yaitu rombongan siswa-siswi MTSN 5 Tulungagung berwisata ke Pulau Dewata. Nah, yang nomor 2 ini baru jelas nih. Jadi jelas siswa-siswi yang bersekolah di MTSN 5 Tulungagung dan juga jelas sedang berwisata ke Pulau Dewata. Sehingga contoh nomor 2 merupakan contoh himpunan. Yang ketiga terdapat kumpulan bilangan cacah yang kurang dari 5. Ini juga jelas karena kita semua tahu bahwa bilangan cacah yang kurang dari 5 yaitu terdapat 0, 1, 2, 3, dan 4. Nah, contoh yang terakhir yaitu kumpulan makanan yang enak. Nah, di sini juga terdapat kata sifat yaitu enak, di mana enak bagi saya belum tentu enak bagi kalian. Sehingga contoh nomor 4 juga bukan merupakan anggota himpunan. Nah, paham kan dari penjelasan kali ini? Untuk lebih jelasnya, coba kalian cari 5 yang termasuk himpunan dan 5 yang bukan termasuk himpunan dan tunjukkan pada guru kelas. Nah, setelah menyelesaikan tugas yang pertama, mari kita lanjutkan ke submateri yang kedua, yaitu mengenai lambang himpunan. Himpunan biasa dilambangkan dengan huruf kapital seperti A, B, X, Z, N, dan lain-lain.
Sedangkan anggota himpunan dituliskan di antara tanda kurung kurawal, di mana antara anggota yang satu dengan anggota yang lainnya dipisahkan dengan tanda koma. Nah, contohnya adalah sebagai berikut. A adalah himpunan bilangan asli kurang dari 6. Maka cara kita menuliskannya yaitu dengan A huruf kapital sama dengan tanda kurung kurawal, di dalamnya ada anggotanya, yaitu anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Mudah kan? Kita lanjut pada materi yang ketiga, yaitu mengenai anggota himpunan. Apa sih anggota himpunan itu? Jadi yang dimaksud dari anggota himpunan yaitu setiap benda atau objek yang termasuk dalam himpunan tersebut. Nah, adapun cara menuliskan anggota himpunan yaitu disimbolkan dengan elemen. Sedangkan yang bukan anggota himpunan disimbolkan dengan simbol elemen dengan garis garing di tengahnya. Berikut ini adalah contoh mengenai anggota himpunan. H adalah himpunan huruf pada kata merdeka. Maka H adalah himpunan yang anggota-anggotanya terdiri atas huruf-huruf M, E, R, D, E, K, dan A. Adapun banyaknya anggota himpunan dari H yaitu ada 6. Mudah kan? Materi terakhir pada video kali ini yaitu mengenai bagaimana cara menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara yang bisa kita lakukan untuk menyatakan suatu himpunan. Yang pertama yaitu menyatakan himpunan dengan kata-kata. Contohnya, H sama dengan bilangan cacah kurang dari 10. Jadi anggotanya kita sebutkan dengan kata-kata, tidak dengan mendaftar langsung anggotanya. Yang kedua yaitu menyatakan himpunan dengan notasi pembentuk himpunan. Contohnya di sini ada A sama dengan kurung kurawal X, di mana X adalah huruf pertama dalam abjad Latin. Dan yang ketiga yaitu menyatakan himpunan dengan cara mendaftar anggotanya. Contoh, A sama dengan kurung kurawal, jangan lupa anggotanya kita daftar. Ada A, B, C, dan E. Seperti itu. Mudah kan? Nah, pelajari dengan seksama video kali ini dan tanyakan kepada gurumu jika kalian mengalami kesulitan dalam mempelajari materi pada pertemuan kali ini. Nah, demikianlah materi kita dalam pembelajaran kali ini. Pembelajaran kali ini menjadikan bekal utama bagi kalian untuk mempelajari submateri setelahnya. Jadi jangan sampai tidak paham ya. Demikian pembelajaran kali ini saya akhiri. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.